Kerja jadi amburadul karena masalah pribadi, gimana sih kita mesti nanggepinnya? Pernah nggak sih lo punya tim yang biasanya ngegas, terus tiba-tiba ngerem mendadak? Yang biasanya on time, sekarang telat lulu. Biasanya aktif, sekarang meeting cuman bengong, kayak lost connection, tuh lalit gitu. Pertanyaannya, ini orang lagi males atau lagi ada masalah pribadi sih? Ini jangan-jangan ada masalah yang nggak kelihatan. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Tahukah kamu ternyata 58% pekerja global itu merasa mengganggu waktu keluarganya. Dan 46% pekerja di Indonesia mengaku nggak punya work-life balance. Dan ternyata di Indonesia itu sendiri memiliki stress level yang nggak seimbang dengan pekerjaannya yang cukup tinggi. Nah, dan ini ternyata mencakup di masalah finansial, masalah kesehatan, dan sumber-sumber burnout yang lainnya. Fakta yang lebih menarik lagi ternyata adalah PwC melaporkan kalau misalkan 31% kita memiliki masalah finansial di rumah, itu ternyata impacting ke pekerjaan juga. Dan di Indonesia, urusan uang ini menjadi penyebab stres nomor 1 loh. Ya, dan data yang terakhir dari Bank Indonesia menyatakan 75% keluarga Indonesia tidak punya dana darurat lebih dari Rp500.000. Bisa bayangin? Nah, jadi ini gue kasih ilmu singkat ya. Kenapa sih sebetulnya ini bahaya ngomongin stres ya? Ini gue bahas dari segi neuroscience. Neuroscience itu bilang kalau misalnya secara emosional bagian otak yang ngatur fokus dan logika itu kita sebut sebagai prefrontal cortex. Ini malah jadi lemot. Yang aktif malah amigdala. Ini aktif di bagian masalah survival mode dan perasaan yang takut. Akibatnya, orang nggak bisa mikir, kerjaan jadi ketunda, bawaannya marah-marah, bawaannya pengen ghosting, dan pengen kabur dari kerjaan. Nah, makanya jadi nggak heran deh kalau misalkan lo tiba-tiba kerja, stres, nggak mood, itu pasti mempengaruhi ke performa kita. Gue kasih caranya supaya kita mimpin tim kita supaya nggak terjadi hal-hal seperti ini. Rumusnya adalah PK. P-E-K-A. Pertama, kita mesti pantau perubahannya. Kita mesti lihat kalau dulunya bagus, tiba-tiba ritmenya berubah. Waduh, kita mesti notice nih. Apa sebetulnya yang terjadi? Yang kedua, empati. Kita mesti lihat dan tanya. Kamu belakangan ini ada masalah apa? Ayo kita ngobrol yuk. Ini tempat kamu juga buat kita bisa ngobrol. Ya, jangan jadi detektif, tapi jadi manusia aja. Kita ngedengerin apa kebutuhan mereka. Yang ketiga, komunikasi. Buat ruang yang aman, ajak one-on-one, dan kita mau ngobrol. At least dia tahu, bosnya peka, ajak dia ngobrol. Ya, kita nanya aja, ada yang bisa aku bantu nggak biar kamu bisa kerja lebih nyaman? Kamu load-nya lagi tinggi di sebelah mana? Kamu ada masalah keluarga nggak? Jadi kalau misalnya kita menyamakan ekspektasinya dia, dan dia merasa kayaknya kerjaannya fine-fine aja, berarti baik-baik aja nih. Tapi kalau ternyata dia memang butuh waktu istirahat, ya ini kita bisa alihkan tugas tanggung jawabnya sehingga menyampaikan ekspektasinya supaya lebih baik. Yang terakhir, arahkan ke aksi yang aman. Kita ini bukan ahli terapi, jadi kita perlu adjust ya. Deadline kita, kerjaan kita, shift pekerjaan kita mesti sepakati sehingga tim kita merasa nyaman bekerja bersama-sama dengan tim kita. Jadi lakukan ini 2 minggu sekali gitu ya, atau bahkan sebulan sekali, itu fine. Tapi jangan lebih dari 1 bulan sekali. Lakukan hal seperti ini, itu akan membantu tim kita untuk lebih efektif. Nah, tapi gue punya cara yang lebih canggih lagi. Kita daripada asumsi-asumsian semua, kita punya tools di Personix yang beneran bantu, bukan cuma pakai feeling doang. Daripada nebak-nebak siapa yang stres, siapa yang lagi burnout, lo bisa pakai assessment dari Personix. Kita punya lebih dari 200 angle untuk mendeteksi psikologi manusia. Di dalamnya udah built-in untuk kita deteksi siapa yang lagi drop motivasinya, siapa yang lagi burnout, siapa yang lagi butuh didengerin, siapa yang lagi sensitif, siapa yang lagi gampang tersinggung. Itu semua bisa kita deteksi sejak awal. Ya, jadi make sure kalau misalkan kamu butuh support, langsung aja hubungin kita dengan klik link deskripsi di bawah ini. Dan ini bukan nebak-nebakan loh, tapi pakai data dan indikator yang real. Motivasi, komunikasi, organisasi, kompetensi. Jadi lo tahu bener-bener mana yang masalah, ini individu atau masalah sistemik. Jadi jangan nunggu orang ngomong duluan. Rata-rata orang Indonesia tuh nggak enakan.
Jadi mending lo duluan yang buka obrolan, bikin ruang aman, bukan ruang kepo. Jangan nyari tahu masalah pribadi, fokus ke apa yang kamu lagi butuhin supaya kamu bisa perform lagi. Oke? Jadi jangan muter-muter, masalah ini, masalah jadi kepo. Udahlah, fokus aja. Gimana gue support lo supaya lo bisa perform di perusahaan ini. Ya? Jangan labeling. Aduh, anak ini males nih. Ya? Anak ini nggak bisa nih, anak ini bodoh nih, anak ini bego nih. Jangan gitu. Bisa jadi dia lagi berantem tiap hari di rumah sama orang tuanya, sama keluarganya. Atau lagi panik bayar cicilan. Lo nggak pernah tahu apa yang terjadi di masalah di rumah kan. So, kita mesti kasih waktu. Tetap jaga output, empati, bukan permisif. Boleh ngasih ruang, tapi jangan kasih target berlebihan. Kasih target yang realistis dan ajak dia owning the process. Nikmatin prosesnya. Kadang orang yang kelihatannya turun performa bukan karena mereka berubah jadi pemalas, tapi karena mereka lagi bawa beban yang lebih berat dari kerjaannya. Sebagai leader, lo bukan penyelamat, tapi lo bisa jadi pemberi ruang. Dan kadang itu udah cukup loh. Ingat, luka yang terlihat, itu gampang nyembuhinnya. Tinggal dikasih obat, karena kelihatan. Kalau luka yang tersembunyi, itu nggak kelihatan, dan kita mesti peka sama hal-hal tersebut. Karena kita juga manusia yang punya hati. Jadi, mau tahu kondisi emosional dan motivasi tim lo tanpa harus nebak-nebakan? Identify your people with Personix, because we are the expert in people. Dan share konten ini ke sesama leader dan HR biar nggak lagi kasih label males ke orang-orang yang sebenarnya lagi berjuang. And remember, always right response. Yuk, berespon benar. Ruang HR.